sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kalapas, Bapak-bapak pejabat struktural, dan hadirin segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia. Adapun susunan acara pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binjai pada hari ini 24 Mei 2020. Yang pertama, pembacaan sambutan Menteri oleh Bapak Kalapas. Yang kedua, pembacaan SK Remisi Idul Fitri tahun 2020 oleh Kasih Binadik. Yang ketiga, pemberian SK secara simbolis SK Remisi Idul Fitri tahun 2020 kepada warga binaan pemasyarakatan. Kita dengarkan sambutan Menteri yang hal ini diwakili oleh Bapak Kalapas. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, izinkan saya menyapa selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada pemberian remisi khusus peringatan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menganugerahkan hikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menghadiri acara pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi narapidana dan anak yang beragama Islam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada umat Islam di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga dengan berbekal semangat Ramadan yang baru saja kita lewati, kita dapat menguatkan tekad saling melebur di antara kita, saling memaafkan, serta menguatkan niat untuk menebar kasih sayang dengan saling bersilaturahmi. Dengan demikian, hal ini akan memberikan keberkahan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu berusaha dan berjuang untuk menjadi yang sempurna. Namun manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Meskipun kita telah berusaha bertindak dan menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian, kita tentunya tidak luput dari kesalahan. Keberadaan saudara saat ini di lapas atau di rumah tahanan negara juga tidak terlepas dari ketentuan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, kehidupan selama menjalani pidana jangan diasumsikan sebagai suatu derita, melainkan harus disikapi sebagai suatu sarana introspeksi diri agar menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan. Hadirin yang saya hormati, sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dalam hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup antara individu, warga binaan, dan masyarakat. Untuk itu saya meminta kepada seluruh warga binaan agar memahami bahwa remisi yang saudara terima hari ini adalah salah satu hak yang diberikan oleh negara atas pencapaian yang sudah saudara lakukan selama menjalani pembinaan di lapas dan di rutan. Pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri diharapkan dapat memotivasi saudara untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari, serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan yang sedang saudara jalani.
Hadirin yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dilanda bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID virus 2019, di mana wabah ini memicu permasalahan hampir di seluruh negara di dunia. Penyebaran COVID-19 di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia cenderung semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian kita bersama dan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada pertengahan bulan Maret, saya memberikan perintah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan jajaran untuk segera mengambil langkah-langkah dan meningkatkan kewaspadaan dalam menangani wabah COVID-19. Beberapa upaya sudah dilaksanakan, diantaranya penundaan penerimaan tahanan baru, penundaan kegiatan layanan kunjungan, serta pelaksanaan sidang melalui video conference. Di samping itu, kami juga telah mengambil kebijakan mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2020, tercatat 39.000 warga binaan yang telah melaksanakan program tersebut. Semua langkah dan upaya yang sudah dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program tersebut sudah seyogianya dilakukan secara selektif, ketat, memegang prinsip kehati-hatian dan tidak dipungut biaya. Hadirin yang saya hormati, meskipun kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi sudah dilakukan, lapas dan rutan kita masih mengalami kelebihan penghuni. Pada 19 Mei 2020, jumlah tahanan dan narapidana tercatat 262.266 orang. Sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 132.107 orang. Kondisi ini tentunya berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan. Namun di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah berusaha untuk mengubah paradigma layanan pemasyarakatan menjadi tidak sulit, tidak rumit, tidak berbelit, dan mengubah waktu pelayanan dari hari menjadi menit. Penerapan layanan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, serta meningkatkan transparansi dan kepastian hukum. Pelayanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan juga terjamin sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada seluruh warga binaan, saya mengajak untuk terus berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan, senantiasa mematuhi aturan hukum dan mematuhi tata tertib di lapas atau rutan, sehingga dapat menjadi bekal mental positif saat tiba waktunya nanti saudara kembali ke masyarakat. Kepada seluruh jajaran petugas pemasyarakatan, saya minta untuk selalu melakukan interaksi dan komunikasi secara baik kepada warga binaan. Ayomi dan berikan bimbingan serta didikan kepada mereka, pedomani Pancasila sebagai landasan, senantiasa mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat toleransi, serta menghindari ujaran kebencian. Laksanakan tugas dengan penuh integritas dan penuh ketulusan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Hadirin yang berbahagia, kepada seluruh narapidana dan anak yang hari ini mendapatkan remisi, khususnya langsung bebas, pada hari ini saya mengucapkan selamat sekaligus saya mengingatkan agar saudara terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa. Pada kesempatan ini, saya atas nama Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan seluruh pihak yang telah turut serta memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan.
Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh petugas pemasyarakatan yang dengan tulus ikhlas telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Saya mengharapkan agar saudara terus meningkatkan kinerja dengan bekerja keras, kerja lebih keras, dan kerja lebih keras lagi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi keinginan luhur kita dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lawli ditandatangani dan cap. Jadi itu merupakan jadi sambutan dari Menteri Hukum dan HAM kita. Jadi kepada saudara dalam Idul Fitri ini yang merupakan perwakilan dari teman-teman saudara karena situasi kondisi wabah corona yang kita harus melakukan protokol kesehatan, ya. Jadi keterbatasan ini harap maklum. Jadi nanti setelah selesai penyerahan remisi atau pembacaan SK di blok-blok akan ditempelkan. Jadi supaya semua warga binaan dapat mengetahui hak-haknya. Jadi demikian yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kalapas. Acara selanjutnya, pembacaan SK remisi Idul Fitri tahun 2020 oleh Kasibinadik. Kepada Bapak kami persilakan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 2 pas garis datar 659.PK.01.01.02 tahun 2020 tentang pemberian remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 kepada narapidana terkait dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 kepada narapidana dan anak pidana yang terkait dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012. Ke-1, memberikan remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 kepada narapidana dan atau anak pidana tersebut dalam lajur 2 dan besar remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sepenuhnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2020 atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Renhat Silitonga, NIP 670903200010000100 ditandatangani secara elektronik. Daftar lampiran putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mendapat remisi atas nama 1. Abdur Hamid Greger mendapat 15 hari. 2. Abi Sahdian Sembiring mendapat 15 hari. 3. Abdul Aziz bin Abdullah mendapat 15 hari dan seterusnya sebanyak 1089 orang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak. Acara selanjutnya, pemberian SK remisi Idul Fitri tahun 2020 secara simbolis kepada warga binaan pemasyarakatan. Kepada WBP yang telah diunjuk, kami persilakan.
Demikianlah acara pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Binjai. Atas kesempatan dan kerjasamanya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.